Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rifki Afandi, mahasiswa semester 5 STAI Al-Hibah Jakarta dengan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nomofobia. Apa itu nomofobia? Nomofobia adalah kecemasan atau ketakutan yang berlebihan terhadap kehilangan atau terpisah dari ponsel. Sering kita dengar atau sering kita lakukan bahwasanya kita tidak bisa jauh dari namanya ponsel, apalagi pada zaman sekarang. Karena ponsel itu suatu barang yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena ponsel itu kita bisa mengetahui banyak hal melalui ponsel tersebut. Jadi nomofobia ini kecemasan atau ketakutan yang berlebihan terhadap kehilangan atau terpisah dari ponsel. Jadi ketika ponsel kita hilang atau kita terpisah dengan ponsel kita, contoh misalnya ponsel kita ketinggalan di rumah teman kita atau di rumah saudara kita. Nah, maka kita akan merasakan ketakutan yang sangat tinggi karena kita tidak bisa jauh-jauh dengan yang namanya ponsel atau handphone. Nah, dari hal itu maka disebutkan bisa dibilang dengan yang namanya nomofobia. Nah, apa sih nomofobia? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisinya. Definisi nomofobia merupakan kombinasi dari kata no atau tidak, mobile yang namanya ponsel, dan fobia atau ketakutan dan fobia. Nomofobia ini diambil dari bahasa Inggris. Ya, jadi nomofobia ini diambil dari istilah dalam bahasa Inggris. Karena nomofobia ini, no-nya itu sudah tidak ya, no-nya tidak. Mo-nya yaitu mobile, yaitu ponsel. Fobia ada ketakutan. Nah, jadi ketakutan ini yang disebut dengan nomofobia. Kita ketakutan dalam kehilangan namanya ponsel atau barang elektronik lainnya yang sering kita gunakan. Nah, di sini ada gejala-gejalanya. Gejala nomofobia. Yang pertama ada kecemasan saat ponsel tidak ada atau tidak dapat diakses. Jika ponsel kita hilang, maka kita akan cemas yang begitu mendalam atau cemas dengan tingkat tinggi karena ponsel itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, itu sudah termasuk ke dalam gejala nomofobia. Atau ponsel kita tidak dapat diakses. Misalnya ponsel kita tiba-tiba ketika kita lagi mainin, ya kan, lagi mainin. Atau anak muda zaman sekarang lagi bermain game, bermain Mobile Legend. Nah, tiba-tiba ponsel kita itu mati atau ngehang, ya kan, tidak bisa digunakan atau tidak bisa dapat diakses. Nah, itu akan memicu yang namanya kecemasan bagi diri orang tersebut atau diri kita yang ngerasa ponsel kita itu tidak dapat diakses. Nah, itu termasuk dalam gejala nomofobia. Yang kedua ada merasa tidak nyaman tanpa ponsel. Nah, merasa tidak nyaman ini itu juga termasuk dalam gejala nomofobia. Karena apa? Kita hidup berdampingan dengan pada zaman sekarang berdampingan dengan yang namanya barang elektronik, ya kan. Barang elektronik ini salah satunya contohnya HP. HP ini sangat penting bagi kehidupan kita karena di dalam handphone tersebut kita dapat mengakses ribuan informasi yang belum kita ketahui, atau untuk sekadar kita mengisi waktu luang, atau sekedar kita untuk bermain game dan sebagainya, untuk berhubungan dengan orang lain dan lain-lain. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman tanpa ponsel tersebut, nah itu kita sudah termasuk dalam gejala nomofobia. Dan yang ketiga ada khawatir kehilangan kontak atau informasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, karena di handphone itu banyaknya namanya informasi-informasi yang kita belum dapat. Nah, jika kita kehilangan dari informasi tersebut, karena kita misalnya handphone kita tidak mempunyai kuota, nah kita akan merasa khawatir
karena kita tidak bisa mendapatkan yang namanya informasi dari yang namanya handphone tersebut. Nah, itu sudah termasuk ke dalam gejala nomofobia. Dan yang keempat ada mengalami stres atau kecemasan saat baterai ponsel rendah. Nah, sering kita lihat bahwasanya orang-orang akan cemas jika ponselnya baterainya rendah. Contoh, ketika saya sedang ngumpul dengan seseorang, dengan suatu kelompok. Nah, tiba-tiba salah satu orang di kelompok tersebut bilang, "Aduh, ponsel saya baterainya habis lagi." Langsung buru-buru nyari casan. Dan jika tidak ada colokan untuk ngecas, maka dia itu akan merasa khawatir atau merasa cemas jika ponsel itu tidak diisi dengan cepat oleh baterai tersebut, oleh pengisian daya tersebut. Nah, itu dari mengalami stres tersebut atau mengalami kecemasan dari tidak mempunyai baterai atau baterai kita rendah atau habis. Nah, itu termasuk ke dalam gejala dari nomofobia. Dan yang kelima ada sulit berpisah dari ponsel bahkan saat tidur atau beraktivitas. Nah, banyak orang-orang sekarang itu ketika ingin tidur mereka bermain ponsel terlebih dahulu, ya kan? Bermain ponsel sampai larut malam. Karena apa? Ketika bermain ponsel yang awal kita bisa tidur dengan cepat, tetapi ketika kita melihat cahaya dari ponsel tersebut, maka kita akan tidak bisa tidur karena dari sinar UV tersebut akan memantulkan rasa menjadi tidak ngantuk. Beda lagi dengan kita ketika membaca buku. Nah, ketika kita membaca buku maka akan cepat ngantuk. Nah, itulah gejala dari nomofobia. Karena orang-orang pada zaman sekarang mau tidur, mau beraktivitas, mereka harus yang namanya membawa ponsel. Karena mereka itu takut kehilangan ponsel itu sendiri. Maka ketika mau tidur ponselnya dibawa-bawa. Apalagi pada zaman sekarang banyak yang ponselnya dibawa ke kamar mandi ketika mereka ingin pup, ya kan? Contoh ingin pup. Nah, ingin pup tersebut ponsel masih dibawa untuk ke kamar mandi. Padahal pada zaman dahulu orang-orang ketika ingin kamar mandi udah kamar mandi, tidak membawa ponsel. Nah, pada zaman sekarang orang-orang masih membawa ponsel tersebut. Jadi ponsel ini sangat penting lah bagi mereka yang terkena yang namanya nomofobia. Nah, yang keenam, menggunakan ponsel secara berlebihan untuk menghindari perasaan tidak nyaman. Nah, contoh seperti ketika kita ada di suatu tempat, kita merasa tidak nyaman dengan tempat itu, maka orang tersebut akan memainkan ponsel walaupun ponsel tersebut tidak memiliki yang namanya kuota, ya kan? Tidak memiliki yang namanya kuota. Tetapi orang tersebut pura-pura aja sedang bermain HP, ya kan? Sedang bermain ponsel. Entah dia buka-buka galeri, bermain kalkulator atau dan sebagainya. Karena dia untuk menghindari yang namanya perasaan tidak nyaman bagi diri orang itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan bermain ponsel. Nah, itu juga termasuk dalam gejala nomofobia. Nah, penyebab dari nomofobia apa saja? Penyebabnya yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Jadi orang-orang tersebut selalu tergantung kepada teknologi. Mau melakukan aktivitas apapun, orang tersebut akan membawa alat teknologi tersebut. Karena orang tersebut sudah mengalami yang namanya ketergantungan. Dan yang kedua, kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Nah, sebenarnya penyebabnya itu yang kedua ada kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Ya, sebenarnya bagus karena kebutuhan untuk kita mengetahui sesuatu informasi atau untuk berkomunikasi dengan teman, dengan kerabat yang sangat jauh, sebenarnya itu bagus. Tapi jika sering terus-menerus akan menimbulkan yang namanya nomofobia. Yang seperti tadi saya jelaskan, orang tersebut tidak bisa jauhin dari namanya alat teknologi tersebut atau yang disebut kita
yang sering kita lakukan, yaitu dengan ponsel kita sendiri. Terus yang ketiga, rasa tidak aman atau kecemasan. Nah, rasa tidak aman ini biasanya kita juga berpengaruh menjadi musababnya kita menjadi nomofobia atau ketergantungan kepada handphone kita sendiri. Karena rasa tidak nyaman ketika kita melakukan hal sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, atau ada sesuatu yang menjadi kita cemas. Nah, pelariannya kemana? Yaitu pelariannya kepada handphone. Terus yang keempat, pengaruh sosial media penyebabnya. Nah, pada zaman sekarang sosial media sudah banyak melalui aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menjadi pengaruh, bisa menjadi penyebab dari nomofobia. Karena segala sesuatu kan bisa kita akses melalui yang namanya handphone. Walaupun handphone cuma segenggam, tetapi kita bisa mengakses seluruh informasi yang akan kita dapat. Akan yang kita dapat. Nah, itu juga termasuk dalam menjadi musababnya. Nah, yang kelima, kurangnya keterampilan menghadapi kecemasan. Nah, orang-orang pada zaman sekarang, jika mereka cemas, mereka kurang yang namanya keterampilan. Sedangkan banyak sekali jika kita cemas, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Contoh, bisa kita membaca buku ketika kita sedang cemas, atau kita bisa berolahraga, bisa berinteraksi dengan orang. Sebenarnya itu hal-hal yang lebih positif. Tetapi orang-orang pada zaman sekarang, karena mereka tidak mempunyai keterampilan yang lebih baik, maka pelarian yang lebih utama yaitu kepada ponsel. Nah, selanjutnya ada dampak dari nomofobia. Apa saja? Itu pertama, gangguan tidur. Seperti yang tadi saya jelaskan, gangguan tidur ini bisa dihasilkan karena handphone yang sering kita gunakan. Ketika kita ingin tidur, yang tadi saya sudah jelaskan, ketika kita ingin tidur, malah misalnya contoh seperti kita udah waktunya tidur tapi kita malah scroll handphone. Karena apa? Bilang kita belum ngantuk, ya kan? Padahal mata itu harusnya sudah waktunya jam tidur, apalagi kita besoknya untuk melakukan aktivitas untuk keesokan harinya. Tetapi karena malamnya bilangnya belum ngantuk, akhirnya pelarian itu kepada handphone. Nah, handphone ini menjadi penyebab kita tambah menjadi nggak ngantuk. Coba kalau misal kita beralih ke dalam hal yang positif seperti membaca buku, mungkin kita akan menjadi cepat ngantuk dan cepat tidur dan beristirahat. Nah, yang kedua dampaknya apa? Yang kedua dampaknya kecemasan dan stres. Ketika kita sering menggunakan yang namanya handphone, kita akan mengalami yang namanya banyak hal-hal yang membuat kita stres atau kecemasan. Contoh, ketika kita sedang ada masalah dengan pasangan kita. Ketika kita ada masalah dengan pasangan kita, kita membuka handphone, ya kan? Dan dari kita membuka handphone tersebut, kita melihat ada quotes-quotes yang kemungkinan akan kena ke dalam diri kita. Dan kena itu akan menjadi kecemasan bagi diri kita sendiri. Padahal jika kita tidak membaca quotes tersebut di dalam sosial media tersebut dalam handphone, mungkin kecemasan kita akan sedikit, akan 30%. Tetapi jika kita membaca quotes tersebut, maka kecemasan kita akan bertambah menjadi 80%. Nah, itu termasuk dari dampak nomofobia. Nah, yang ketiga dampaknya apa? Kurangnya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial juga menjadi berkurang, menjadi dampak dari yang namanya nomofobia dari handphone tersebut. Karena ketika kita bisa mengakses segala sesuatu melalui handphone, contoh ketika kita bersilaturahmi dengan orang, sedangkan lebih baik bersilaturahmi dengan berinteraksi secara langsung.
Tetapi karena ada handphone, kita malah berinteraksi melalui handphone itu sendiri. Nah, itu menjadi dampak kurangnya interaksi sosial pada sesama manusia, sesama teman kita, contoh sama keluarga kita. Karena apa? Karena mikirnya bisa melewati berinteraksi melewati sosial media. Padahal yang lebih bagus itu berinteraksi secara langsung. Dan yang keempat, penggunaan waktu yang tidak efektif. Nah, dampaknya itu penggunaan waktu yang tidak efektif. Karena apa dampaknya? Ketika kita sedang memegang handphone, biasanya kita akan lupa waktu. Yang harusnya kita jam sekian untuk mengerjakan apa, tapi karena HP yang awalnya cuma sebentar, tapi akhirnya kita menyekrol membuka sosmed akan menjadi lama. Nah, itu termasuk dari dampak nomofobia. Dampak itu sangat keras bagi saya. Dan yang kelima, dampaknya apa? Dampaknya negatif pada kesehatan mental dan fisik. Karena apa? Di dalam handphone itu mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya itu akan menyinari mata kita. Nah, mata kita akan menjadi keganggu atau menjadi yang namanya penyakit minus atau minus. Nah, karena dari cahaya handphone itu sendiri. Jadi aturan mata kita yang tidak memakai kacamata, tetapi karena kita seringan memainkan handphone, dan dari sinar handphone tersebut bisa menjadi mata kita menjadi minus, dan akhirnya kita memakai yang namanya kacamata. Nah, itu menjadi dampaknya juga. Nah, di sini ada pengobatannya. Bagaimana pengobatan dari nomofobia jika seseorang sudah terkena yang namanya nomofobia? Yang pertama, terapi kognitif atau perilaku CBT. Jadi orang tersebut bisa berterapi dengan sendirinya. Misalnya tidak memainkan HP beberapa jam, yang awal berjam-jam, misalnya memainkan HP cuma hanya 15 menit dan sebagainya. Dan yang kedua, pengobatan itu dengan cara latihan relaksasi dan meditasi. Nah, relaksasi dan meditasi ini juga sangat penting untuk pengobatan yang namanya jika seseorang sudah terkena yang namanya nomofobia. Dan yang ketiga, pengaturan waktu penggunaan ponsel. Nah, pengaturan waktu kan sekarang di ponsel kita sudah ada yang namanya pengaturan waktu jika kita ingin mengatur ponsel kita kapan hidupnya dan kapan matinya. Nah, sebenarnya itu sudah bisa diatur. Jadi jika seseorang sudah terkena yang namanya nomofobia, coba menghidupkan handphone dan jam sekian untuk mematikan handphone. Nah, maka handphone tersebut akan mati dengan sendirinya dan akan hidup dengan sendirinya. Terus yang keempat, aktivitas fisik dan sosial. Nah, pengobatannya jika seseorang sudah terkena nomofobia ini, coba melakukan yang namanya aktivitas fisik seperti berolahraga, melakukan hobi dan sebagainya. Nah, itu mungkin akan bisa mengurangi yang namanya gejala nomofobia. Atau kita berinteraksi dengan orang-orang, dengan teman-teman sekitar kita. Nah, itu juga bisa akan menjadi obat bagi orang yang sudah terkena yang namanya nomofobia. Coba jika berkumpul dengan teman, jangan menggunakan handphone. Handphone ini ditaruh saja, cukup ditaruh dan mengobrol atau berinteraksi, bersosial dengan orang lain. Dan yang kelima, pengobatannya itu jika memang sudah benar-benar sudah susah, jika cara dari 1 sampai ke 4 tidak bisa dilakukan. Nah, cara yang kelima itu coba konsultasi kepada psikolog atau dokter. Tanyakan pada dokter, mengapa saya bisa ketergantungan dengan handphone dan sebagainya. Nah, mungkin nanti dari konsultasi tersebut psikolog atau dokter bisa menyarankan cara-cara yang lebih efektif atau yang lebih ampuh bagi diri kita yang sudah terkena nomofobia. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.